البرنامج ثم البرنامج الآلي. Nanti foto lagi nih. Ada sana. ترتيب الإسناد لكتاب متن تحفة الأطفال طلبة المتفوقين، ويلي بعده إلقاء التأثير من قبل الطلبة. والإسناد سيسلمه فضيلة الأستاذ محمد ياسين جمالي LC. Penyerahan sanad dan ijazah kitab matan Fathul Atfal kepada Tengku Saleh, Tengku Ahmad Mustafa, Fathul Rizq Ainita dipersilahkan untuk menuju ke atas panggung. Selanjutnya, kesan dan pesan dari peserta daurah tajwid Tengku Lahmudin. Ininya podiumnya ada. Podium itu bisa tinggal kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusiz zakiyah. Singkatnya,
Di sini kami ingin memberitahukan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini, melalui surah yang singkat ini, Allah mempertemukan kami dengan seseorang yang baik bacaannya, tutur katanya, baik ucapannya, baik akhlaknya, tingkah lakunya, sehingga dijadikan sebagai guru bukan hanya di bidang tajwid. Yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah, guru kami bersama Ustaz Muhammad Yasin Jumadi LC. Bahkan melalui metode mengajar beliau yang cukup sabar, sederhana, mudah dipahami, bersahabat, mengajak, tidak mengejek kami, sehingga merasa setara dengan beliau. Sang-sang selamanya yo galom tajak ba ustaz, pupu yang tak baca Bambandung pah. Ketika tak hadapkan dengan beliau, tak tes bacaan di beliau, rupaji yang pahnya Bambandung gepe, hana yang pah musabah. Maka melalui momen yang sangat singkat ini, kami berharap daurah yang semacam ini ustaz terus dikembangkan, bahkan jika bisa bukan hanya di bulan Ramadan, bulan yang lainnya juga masih menanti kehadiran daurah yang semacam ini. Dan melalui momen singkat ini juga kami berharap Dayah Ruhul Quran di bawah bimbingan Ustadz kami dan di bawah arahan khusus Ustadz Muhammad Yasin Jumadi LC, kami berharap Dayah Ruhul Qurani bisa menjadi tempat tujuan orang belajar tajwid, sehingga ke depannya kita berharap dengan metode yang dibawa pulang oleh Ustaz bisa menyentuh seluruh masyarakat barat bagaimana cara belajar tajwid yang baik dan benar. Sehingga kita berharap, bahkan bukan mustahil, suatu hari nanti jika Ustaz masih bersama dengan kami, julukan Kota Melabu bisa bertambah dengan menjadi Kota Tajwid yang pusatnya berada di Dayah Ruhul Qurani kita cintai ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is greetings. Let us invite Ustadz Haji Kamil Syahuddin LC as the leader of Dayah. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan selaku Dayah Ruhul Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amana ni'aman katsiratan hatta la yahsayahu ahad. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibul qur'an wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirat
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulil karim. Puji syukur kehadirat Allah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti acara penutupan daurah Ramadan Ruhul Qurani yang kedua, sekaligus agenda berbuka puasa bersama yang merupakan agenda tahunan. Ini merupakan tahun ketiga kita melaksanakan agenda berbuka puasa. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan syariah Islamiah kepada semua, sehingga dengan ajaran bagi kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kami hormati ayahanda kami, tuan guru kami Tengku Abu Faisal, Ketua MBU Aceh yang telah berhadir. Terima kasih Abu. Ini penantian ketiga Abu. Dan kita minta Faisal tidak berhasil, juga tidak berhasil tahun utus wakil ketua tahun segala kesibukan. Terima kasih Abu. Dalam kami tahu mungkin tidak bisa bersama sampai malam, tapi kami minta kalau bisa sama kami sampai malam hari nantinya. Mati kau bunga tinggi tabuh wate kan ada lagi. Kemudian yang kami hormati pembina yayasan Tito bersama Tibers, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Teguh Alaidin Syah, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati Bapak Kapolres atau Bapak Wakapolres, yang kami hormati Kakan Kemenak Kabupaten Barat, Kasubag TU, seluruh para guru sekalian, Abu, pimpinan daerah, para wali santri, para imam masjid musalla yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dan yang kami cintai seluruh anak-anak kami, santriwan dan santriwati Dayah Ruhul Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kata sambutan ini disampaikan beberapa hal yang berhubungan langsung dengan kegiatan dan dengan wali santri. Kegiatan daurah Ramadan Ruhul Qur'an muncul pertanyaan, dan ini pertanyaannya memang sudah ada ya, sudah ada yang ini sekolah cuma 2 minggu, cuma 2 minggu. Uang ini yang ditanya, uang makan yang 1 bulan, dan 2 minggu apa ada potongan? Maka kami kan wali santri sekalian, yang kita pakai, yang kita habiskan di dalam Ramadan itu lebih daripada di luar. Hampir saja anak-anak ini kita pulangkan lebih cepat. Hampir saja anak-anak ini kita pulangkan lebih cepat. Karena kenapa? Karena ternyata setelah dihitung, kos di bulan Ramadan ini lebih besar ketimbang kos di luar bulan Ramadan. Dan saya kira ini sudah bisa dimaklumi kan, supaya nanti tidak ada timbul pertanyaan lagi bagaimana ini dan bagaimana itu. Selanjutnya, kepada seluruh peserta Ramadan, mudah-mudahan kebersamaan kita akan terus berlanjut. Kami merasakan sedikit perbedaan Pak antara daurah tahun ini dengan daurah tahun sebelumnya. Daurah tahun ini untuk yang bukan santri, daurah ilmu tajwid bersanad, itu hanya pesertanya 4 orang. 24 laki-laki, sisanya adalah perempuan, 4 orang. Daurah tahun yang lalu itu 100 lebih. Maka timbul kami cari, kenapa ini? Pakan dan kelikot terdoh lebih. Tahun ini cuma 40 orang. Yang beda cuma 1 saja. Tahun ini ada biaya pendaftaran 200.000, tahun belakang gratis.
Ternyata waktu ada uang pendaftaran pesertanya 40 orang. Waktu gratis peserta 100 lebih. Memang Cik Galak yang gratis. Ya. Tapi alhamdulillah berdasarkan 40 orang peserta, alhamdulillah ada 3 orang yang dapat diberikan satu, juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih. Kita akan mengembangkan terus kegiatan seperti ini. Maka sebagai keinginan kami dari awal, bahwasanya dayah Ruhul Qurani ini tidak hanya bermanfaat bagi santri menuntut ilmu di dayah Ruhul Qurani, tapi juga kita bermitra. Kita akan membangun dunia pendidikan dayah dan formal ini secara bersama, sama-sama maju membangun Aceh Barat. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الآتي كلمة التوجيه والاختتام من قبل معالي رئيس الدكتور هناري عليه الوقت إياه. Kata sambutan dan nasihat sekaligus penutupan daurah Ramadan Ruhul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Haji Teguh Al-Aisyah. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini telah memberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sederhana ini dalam rangkaian penutupan daurah Qurani yang kedua. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana telah kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati guru kita bersama Tun Haji Faisal Ali atau LPA, Ketua Aceh yang telah berhadir bersama kita. Yang kami hormati unsur-unsur dalam ini berhadir Pak Dandim, Pak Kapolres diwakili oleh Pak Waka, Camat juga ikut berhadir, Camat JP, para kepala dinas, Kemenag, KUA yang berhadir, yang kami hormati pimpinan daerah Ruhul Qurani bersama dengan seluruh jajaran baik Dewan Guru dan yang kami hormati pimpinan daerah, para tengku ilmu, guru kami, yang tuan dan santriwati Ruhul Qurani, hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Terima ini hadir juga ini tokoh masyarakat Aceh Barat di Banda Aceh, Bapak Haji. Kebetulan beliau juga 17/2022. Hadirin berbahagia. Pertama, terima kasih banyak hadirin sekalian yang telah memenuhi
yang dengan kami, dan kami memohon maaf apabila dalam penyambutan dalam pelayanan nantinya terdapat kekurangan. Maklumlah, acara kita ini tidak beratur, artinya tidak seorang demi seorang, ini sekaligus semua, artinya kepentingan. Mungkin agak berdesa, mungkin ada yang agak kebahagiaan. Di sini kami mohon maaf. Hadirin berbahagia, keberadaan Dayah Ruhul Quran ini kami berharap bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk generasi kita yang akan datang. Sama-sama kita ketahui problem tantangan ke depan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita tidak. Apabila anak-anak kita ini tidak kita bentengi dengan pengetahuan agama yang memadai, dengan teknologi sekarang mereka bisa melihat apa yang tidak kita lihat pada saat kita kecil dulu. Itu mengkalau dia menyohana agama, menyelipih iman, yang hantam tak kalah ni tanya jamur kai di mai kalah lewatnya nonyo. Betul atau enggak itu? Tapi mudah-mudahan ini dugaan saya enggak betul. Ini hanya dugaan saya saja. Artinya anak-anak zaman sekarang kalau mereka tidak dibentengi dengan iman, akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat semasa kita di usia mereka. Harapan kami kepada semua pihak untuk mendukung terus keberadaan Dayah Ruhul Quran ini. Biarpun kami sebagai Dewan Pembina Yayasan ini, tetapi dapat diketahui bahwa dayah ini adalah milik umat, bukan milik pribadi itu, milik. Maka oleh karena itu, karena ini milik kita bersama, ya, mohon dukungan terutama ini para wali santri, karena harapan jalannya dayah ini sukses atau tidak sukses, perjalanan belajar mengajar di daerah ini tergantung kepada orang tua santri. Kami berharap dukungan sepenuhnya dari para orang tua santri. Ya, memang ada seperti katakan, ada pertanyaan-pertanyaan, ini kenapa begini, kenapa begitu, ya maklumlah. Kami sedang belajar, kami sedang benar. Mudah-mudahan manajemen Dayah Ruhul Quran ini tidak memakai kalkulator. Kalau Ustaz pakai kalkulator, itu payah klik oleh santri. Ini Ustaz belum pakai kalkulator. Jadi apa dilakukan itu, apa yang diterapkan itu sudah habis, sudah matang-matang dipikirkan. Mohon maaf ini karena terlalu Bapak menyinggung Bapak Ibu. Inilah memang apa adanya. Untuk kita ketahui bersama, menyokin pepatah Ustaz apapun dengkunya kon adi-adi nampung dia upo kala dia di tingkat di bang jiwa perjuangan lampu lembu jangan juga hati-hati ji hana perjuangan angin. Jadi
Saatnya kalau dia di hadirin berbahagia, kurang kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud artinya menyentil perasaan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let's keep on the next agenda, that is speech, and will be delivered by Tengku Haji Faisal Ali. Selanjutnya, ceramah menjelang berbuka dan tutup yang akan disampaikan oleh Tengku Faisal Ali. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a fi hadzal makan jam'an wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Salli wa sallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati diri selaku sekali biasa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan di dunia dan di akhirat nanti. Yang hormati Bapak yang berbahagia, unsur lainnya yang teristimewa yang kami hormati, Bina Dayah Ruhul Quran, Ustaz Kamil, para tokoh masyarakat Aceh baik yang ada di Barat ataupun yang datang dari luar Barat, Pak Abdullah Usman, yang kami hormati sekaligus kami banggakan para adik-adik Al-Quran. Mudah-mudahan santri ini menjadi generasi yang peduli terhadap Islam, adik-adik yang akan menjaga Islam itu apapun nanti kalian yang kami para seluruh tokoh masyarakat, santri, tidak untuk
Pada sore ini berbeda dengan yang biasa, kami hadir di ceramah menjelang berbuka puasa. Di mana-mana ceramah berbuka puasa itu waktu 7 menit. Tidak lama, tapi ini lebih dari setengah jam. Ini tidak terbiasa, karena hanya biasa maka kesiapan 7 menit penghormatan akan selesai. Tapi karena setengah jam kena kita apapun yang sampaikan yang penting bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Lun secara pribadi, kebanggaan ke kompleks Pesantren Quran. Pertama, merasa hanamangan pada kesempatan guna oleh Ustaz kehilangan sang katibu merempok jalan yang cara nyo hanam tapi di acara setiap kunjung kena kaca pasti lulus urul Quran ini. Setiap nak kunjung kunci wewe nomor to walaupun hana berempat dengan ustaz dulu pegak nak dudam mulai dari kebangunnya insyaallah selalu kunjungin tempat karena terlalu dahsyat apa yang dilakukan oleh Haji Tito dalam rangka lembaga pendidikannya yang namanya milik wilayah Barat Selatan, yang swasta, yang negeri. Kalau yang swasta, kalau yang pesantren tidak ada yang Quran. Itu kawasan Timur Tengah. Walaupun untuk kekinian kawasan Timur Tengah itu tidak lagi menjadi kiblat ilmu pendidikan, terutama sekali pendidikan Islam. Nyata aneh yang ada pegah. Hampir seluruh nanggro-nanggro Timur Tengah bersama kayak katanya di Indonesia, kecuali hanya tanah harum Mekah dan tanah harum Madinah di dalam hal-hal tertentu. Kalau berbicara tentang pembangunan mencapai langit, harum Mekah dengan harum Madinah mengalahkan Jakarta, mengalahkan lain. Ilmu pengetahuan sekali agama adalah harus kita harus melihat dan berkiblat kepada negara-negara tengah dalam konteks kekinian. Mana tahu di masa yang akan datang kiblat ilmu pendidikan itu untuk konteks adalah berada di Al-Qur'ani yang kita cintai.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Keadaan kita ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu. Kenapa mensyukuri itu? Mari sama-sama yang di sini coba kita renungkan teman-teman yang lokal Wate SD. Kita jino padidro tinggal lokal Wate SD. Kira-kira jino rode yang nak tinggal menyona jelun menyolet lun jamun 82 waktu kamu sedap-sedap yang tinggal 5 rode mungkin tinggal lebih yoleting SD 5 rode kamu mantap di Allah yang sudah pulang dari Allah. Makanya baksori Allah apa yang Allah beri kepada kita. Nah yang kau usia 70, nah yang 60, nah yang 50, nah yang 60 dan sebagainya. Mantap tadi suasana teman-teman saudara-saudara yang kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sayang kepada getanya. Mantap kepada kita untuk kita memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak nilai-nilai yang membuat getanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu ada manfaat apa yang kita hidup di dunia ini. Pendirian sekaligus telah menyatakan bahwa lembaga yang diharapkan bermanfaat kepada seluruh masyarakat, bermanfaat untuk umat manusia. Allah dalam salah satu hadis, khairun linnas, baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka jadikanlah getanyo di akhir Ramadan di malam getanyo kada malam 21 menjadilah getanyo generasi yang bermanfaat kepada makhluk Allah yang lain. Bermanfaat jangankan hanya kepada draw getanyo, tapi getanyo harus tak les draw getanyo, tak jadikan draw untuk menjadi yang lebih bermanfaat makhluk Allah yang getanyo harus menjadi penyayang, getanyo harus menjadi orang-orang yang dimana disayang oleh makhluk Allah seluruhnya. Maka bagaimana kehebatan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau seorang sahabat Rasulullah. Beliau pejuang agama Allah. Beliau orang yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya waktu beliau menjadi. Beliau orang yang cukup gagah. Sebelum beliau masuk Islam, yang paling ditakutkan Rasulullah dan para sahabat tentang keberanian dan kegagahan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah,
dahsyatnya perjuangan sahabat dalam mengenalkan datangnya daripada Allah. Rasulullah Allahumma ya Allah, kemuliaan Islam umatnya. Terima, diberikan hidayah kepada Sayyidina Umar masuk dalam Islam. Sudah beliau Islam, beliau menjadi terdepan dalam mengembangkan syariat Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang paling di depan, berbalik arah. Dulu beliau orang yang sangat terhadap pengembangan Islam, sekarang beliau yang sangat kuat bisa tapi apa cerita kehebatan Sayyidina beliau berpulang rahmatullah. Beliau dimimpi oleh banyak sahabat. Dalam mimpinya bertemu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam pertemuan dalam mimpi, walaupun di antara yang hanya terpercaya mimpi sebahagiannya, dekati kepada kebenaran naboh pegang. Mimpi yang mendekati kepada kebenaran. Miota lumpoi menyona mendekat kepada ada hadapi mesti asal. Yang pertama lumpoi kepada kebenaran. Yang pertama wadatai natace ia sembahyang. Natace ia sembahyang, doa-doa. Yang syarat yang pertama menyuntik melumpur, yang insya-Allah melumpurnya dekat kepada wujud apa yang kita mimpi. Yang kedua adalah melumpurnya di atas pertengahan malam yang terakhir. Beda melumpur dia sembahyang asar. Tak melumpur. Yang juga satu syarat untuk kebenaran terhadap apa yang akan tak melumpurnya. Yang ketiga, dia tanyakan orang produk lumpur. Mana ji? Leher bulan 3 tak melumpur. Melumpurnya kurang dah. Bunuh menyona tamu lumpur, getanyakan orang mimpi lele bulan 3 baru nak. Ia getanya lumpur malam, baca ia sembahyang dan baca doa-doa awal. Yang lumpurnya mendekati kepada wujud daripada apa yang kita mimpi. Maka dalam dua dia jaga lumpur yang agama dia teruk pak lumpur. Perhal yang pada budak cek ia sembahyang tak 2 rakaat doa ba Allah yang yang lumpur kadang-kadang gubernur Kendro ke bupati
uke nyorut lungkala daftar baca jadual di kaitan tu yang narik tanah gereja daftar yang kali istikharah dan istikharahnya baik susahnya pasti gerok. Jadi istikharah negala menyodu istikharah balasa nyampe jadi ataupun karah laut kayak piuh rujunya karah hanagon itu kalau baik berdoa pada Allah supaya wujud apa yang diimpikan. Wadai bengah ji yang harus kita lakukan pada ji nejak kopi warung kopi teruk kedih neuju reung rame bak warung kopi pengumuman nyauranyo dia lah warung kopinya bayu iya bayu iya tanian yang bukan berkat sedekah berwujud oleh Allah Taala. Ya. Jadi nyan kita wujud dan menyuarakan yang akan dia buat juga tak melupa sebaliknya tak melupa kailit dah siapa penguahan atau hoe wadah maha halnya maka budak ya cak ya tahajud 2 rakaat doa kepada Allah, ya Allah nyata yang belum wujud ya Allah wujud atanya ya Allah kepada Allah dan juga lagi nya bengau ja pi ja bayu iya juga supaya baik wujud apa kita yang belum po kita yang as-sadaqah sedekah kita daripada dinyan syarat yang guna syarat yang kita apa cerita sahabat bertemu dalam mulanya Allah juga Sayyidina Umar luar biasa. Sayyidina Umar laga asrama insal Qurani ada mir ruhul Qurani daripada rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hana gedua bak singgah cantik ya. Orang yang sederhana luar biasa tapi dalam gekalan fasilitas yang dari Allah kepada saya yang luar istimewa dan sahabat yang bertemu dengan Sayyidina Umar bertanya Khalifah boleh ada yang lagi istimewa dengan sebab apa lagi istimewa karena murah karena tawadhu, karena ilmu, karena kasih sayang. Jawab. Satu Allah. Lulun jamaen lah. Jamaen di sebuah suruh lun dalam pasar. Kalen bulan anu kecil mereka lagi mainkan tulu ya Pak furah anu lempar ba anu mimpi dilempar ba anu si dilempar ba anu timbul rasa
saya dalam hati Bagor gedung Sayyidina Umar gahab dengan yang baik demikian berdialog dengan anaknya. Hasil terjadi transaksi jual beli di Cimnyan Sayyidina Umar gebur berdua jakpe dari udip lagi di udip di kemuliaan yang diberikan oleh Allah Sayyidina Umar kepada lo adalah gara-gara saya pada dulu kan sifat perangai daripada aulia. Nah, dua belah sifat perangai aulia Allah yang kita ikut bagi getanya. Banyak antara ada makhluk siapa Allah biasa digerakan makhluk di mana kalau digetanya hana mati nhân các hati saya baca oleh sedikit dalam beberapa beberapa daerah gara-gara ipajuh anggapnya lirimu enggaksin kameng tik heboh malamnya ipajuh saboh lirimu dia pegah ba urang yang berpegah ja hana gerem tangani pajuh lom saboh tu malam kul hayadi pajuh anu ubud-bud petan na kami di pajuh akibat tidak tuan terhadap kezaliman juga dilakukan oleh Allah yang lain yang namanya aik kepikir megedul darimu ya minta tubarimu ketimpa ibu urang tubari urang ditanggung dalam penjara diputuskan oleh pengadilan tapi alangkah Rasul yang menganjurkan untuk berlaku senang terhadap makhluk Allah tidak ada, tidak ada. Dan mereka 11 tahun lebih sempat transit tahun meninggal di Aceh mengambil multimedia. Mereka itu orang beriman, manusia. No hanya tak buat itu
kelemahan. Maka harus diberikan penjelasan kepada umat, berikan penjelasan. Kalau kita tidak mampu membantu, jangan menzalimi mereka. Berdialog di Banda Aceh yang jadi yang mereka buatkah kena Aceh? Mereka menjawab, mereka tujuannya ke Malaysia, ada tujuan. Tapi ada awaknya Malaysia hanyut, bukan ada bijak. Tempat yang kita terlantar itu mencoba kira melanggarnya tatuk mata dia tetap kerja ya intat awaknya sabah mata batam kai drop mai dah